Oke, kita mulai ya anak-anak semua. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Ya, Bu. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Udah. Bukunya ada kan? Ada, Bu. Nah, Ada, pokoknya Bu. buku, pena disediain ya. Nanti mau tahu ada yang nggak mengerti bisa ditanyakan sama Ibu. Nah, Ya, Bu. materinya udah terlihat belum? Belum, Bu. Belum ya? Halo? Nah, sekarang belajar matematika kelas 11 dengan Ibu ya. Waktu kelas 11 dengan Pak Nanda ya? Atau kelas 10 ya dengan Pak Nanda ya. Nah, sekarang dengan Ibu. Nah, jadi di sini Ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita dulu enak ya. Nah, kompetensi inti kita itu untuk KI 1 dan KI 2 itu kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif ya. Nah, jadi di sini kita harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kita di sini harus bersikap jujur, ya sesuai dengan itulah yang sikap sopan, santun, dan semuanya ya. Kemudian KI 3 kita di sini memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual dari pembelajaran. Gitu. Kemudian KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Berarti di sini kita setelah Ibu jelaskan, nanti ada soal, kita di sini kita olah, kita nalar. Nah, kemudian kita sajikan gitu. Itu maksud dari kompetensi inti ini ya. Nah, berikut kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita di sini ada dua, yaitu ada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, 3.1 di sini kita menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Jadi sini materi kita itu tentang induksi. Nah, materi kita tentang induksi mungkin agak berbeda ya dengan yang materi sebelumnya kelas 11 yang dulu. Tuh, kalau sekarang kita dari indikator 3.1 kita di sini menjelaskan konsep kontradiksi, konsep induksi matematis, menjelaskan metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kemudian mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika. Nah, itu untuk KD 3.1. KD 4.1 kita di sini menggunakan metode tadi, berarti kita terapkan pada dalam bentuk berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, indikatornya di sini kita menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis dengan metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Nah, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika, kemudian kita menyajikannya yang berkaitan dengan induksi matematika. Nah, berarti KD sudah selesai, kita lanjut. Tujuan kita dari belajar induksi matematika. Nah, di sini setelah Ibu jelaskan, Ibu berharap peserta didik, anak-anak Ibu bisa menjelaskan konsep kontradiksi, konsep induksi matematis, kemudian metode pembuktian langsung dan tidak langsung, mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung dan tidak langsung, menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis dengan metode yang sudah diajarkan, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika.
Nah, Ibu berharap Nanda semua bisa melaksanakannya. Nah, dari tujuan pembelajaran, nah sekarang kita mulai materinya tentang induksi matematika. Udah lihat materinya? Udah lihat ya? Nah, materi kita induksi matematika di situ ada 3. Yang pertama itu pengantar induksi matematika. Yang kedua induksi matematikanya. Kemudian yang ketiganya penerapan induksi matematika pada barisan bilangan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, sekarang untuk yang awal kita masuk pengantar induksi matematika. Nah, pengantar induksi matematika itu terdiri dari notasi sigma, sifat-sifat notasi sigma. Nah, ada yang tahu apa itu sigma? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ada tahu nggak simbolnya kayak mana? Atau apa yang dimaksud dengan sigma itu? Yang kayak mana? Ayo, Endah Mu'arifah. Gimana Endah? Bisa nggak? Kayak mana simbolnya? Coba atau dibuat di kertas. Nah, untuk sigma itu sigma merupakan simbol dari penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan, Bu. Penjumlahan, bagus. Nah, berarti sigma itu merupakan simbol dari penjumlahan. Nah, ini dia ya, notasi sigmanya. Notasi sigma. Nah, ini yang bentuknya sigma. Ini dibaca ya. Simbolnya seperti ini. Sigma UK berarti suku ke K. Nah, di mana K-nya sama dengan 1 sampai N. Nih, berarti UK-nya ini K-nya kita ganti dengan 1 sampai N. Berarti dia penjumlahan. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN. Ya. Nah, ini notasi sigmanya. Contoh soalnya, sekarang kita lihat. Yang pertama, sigma UK, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 5. Berarti K-nya dari 1 sampai 5. Nah, ini kita jumlahkan ya. Nah, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 ditambah U5. Nah, ini dalam bentuk yang sesuai dengan notasi sigmanya. Nah, kalau bentuknya berpangkat bagaimana? Seperti itu. Kita lihat yang bentuknya berpangkat. Sigma K pangkat 3, di mana K sama dengan 1 sampai 4. Ini cara membacanya ya. Nah, berarti ini kita olah. Berarti ini bentuknya penjabarannya berarti sama dengan kita mulai. Karena K-nya dimulai dari 1, makanya di sini kita buat 1. Ya. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Ini salah ya, bukan 3 pangkat 4. 3 pangkat 3. Kemudian ditambah 4 pangkat 3. Nah, sampai 5 atau sampai 6. Ada yang tahu? Karena yang apanya 4, Bu. Karena sampai 4, Bu. Iya, bagus. Karena K-nya sampai 4 nih ya. Tidak ada batasannya. Ntar dulu ya, ini ada yang baru masuk nih. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Kita masih dalam menyesuaikan dalam bentuk notasi ya, belum hasilnya ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kalau bentuknya seperti ini bagaimana lagi? Tuh ya, berarti sigma 2K dikurang 1, di mana K-nya sama dengan 3 sampai 6. Nah, berarti K-nya dimulai dari berapa? Dari 1 atau 3? 3. Dari 3. Nih, karena dia dimulai dari 3 ya. Nah, berarti 2K. Maksud dari 2K ini 2 dikali dengan K.
Nah, berarti 2 dikali 3 kurang 1. Karena sigma tadi berarti ditambah lagi ya. Tambah 2 dikali 4 dikurang 1. Ditambah 2 kali 5 kurang 1. Kemudian ditambah 2 kali 6 kurang 1. Nah, inilah dia bentuk dari notasi sigmanya. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Kalau belum paham ditanyakan ya, Nak ya. Ada pertanyaan enggak? Atau ada yang belum mengerti? Bisa dipahami? Bisa. Kalau suara Ibu terlalu cepat, kalau apa, tolong dikasih tahu ya. Misalnya Ya, Bu. Ibu jelasnya pelan-pelan gitu, atau jangan terlalu cepat, Bu. Boleh, tuh ya. Nah, berarti untuk yang ini udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Insya kita Allah, lanjut Bu. materi berikutnya. Sifat-sifat notasi sigma. Nah, sifat-sifatnya di sini ada berapa? 5, Bu. Ada 5 sifat-sifatnya. Yang pertama, sigma K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, berarti itu akan sama dengan sigma I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Ataupun nanti ini boleh diganti dengan A, atau B, atau C. Nah, jelas dia sama. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, sigma C, di mana K-nya sama dengan M sampai N. Nah, itu akan sama hasilnya dengan N dikurang M ditambah 1 dikali C. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, sigma CK, di mana K sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan C-nya boleh kita keluarkan dulu sebagai perkalian. Ya, berarti C dikali sigma K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai N. Itu sifat yang ketiga. Nah, atau bolehlah kalau belum paham kita buat sini contohnya dulu. Misalnya sigma 2X misalnya. Sigma 2X, coba kalian tuliskan. Taruh ya, Ibu nggak ada pula nih. Bentar, Ibu. Ada. Bentar ya, kita buat dulu seperti ini untuk contoh yang ketiga. Oke, sigma 2X, salah, 2K. Sigma 2K, K-nya sama dengan 1 sampai 3 misalnya. Jadi sama dengan 2 kali sigma K, K sama dengan 1 sampai 3. Tuh. Terus sigma Nah, misalnya seperti ini, lihat. Itu contoh dari sifat yang ketiga. Nah, kalau kita jumlahkan sama nggak hasilnya? Coba, siapa yang bisa jawab? Nggak dengar? Nggak jelas. Nggak, ntar dulu ya. Nggak lihat kalian soalnya. Coba buat sigma 2K. Coba ditulis dulu di bukunya masing-masing. Iya, susah. Bisa. Sigma, simbol sigma tadi udah ada ya. Ini contoh sifat yang ketiga, sifat yang ketiga nih. Coba lihat. Sigma 2C-nya berarti 2, K-nya tetap. Sigma 2K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 3. T sama dengan 2
sigma 2 sigma K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 3. Nah, coba diselesaikan. Bisa nggak? Lihat kan Ibu atasnya. L. Coba bisa. Sama nggak kiri kanan? Ruas kiri dan ruas kanannya? Coba. Nggak usah hasilnya lagi, tapi dalam bentuknya aja dulu. Sama nggak dia? Ruas kiri dan ruas kanannya? Semalam. Bobby, udah siap? Semalam gabung. Hah? Gimana Bobby? Udah bisa? Belum, Bu. Belum. Gunarti? Mbak, siapa yang udah? Lihat nih Bu. Budi Rahmadi ini Supri. bukan, Bu. Coba siapa yang udah bilang ya? Bu, kalau gini, Bu. Coba dulu yang mana nih? Benjol gimana lihat semuanya diperbesar ininya? Ini. Ya. Jadi Cek. 11. Iya. Gabung. Yes. Coba siapa tadi yang udah? Lihat ini, Bu. Zifatul Zahara. Ini, Bu. Enggak jelas. Coba dekatkan kamera. Sigma, ya, yang di bawahnya 2 kali. Ya, sama ya. Berarti gimana sifatnya berlaku kan? Berlaku, Bu. Nah, berlaku ya. Nah, berarti udah paham. Yang lain? Yang lain gimana? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Nah, karena tadi udah ada yang bisa, itu hasilnya berapa? 12, Bu. 12. Ya, hasilnya 12 ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu sifat yang keempat. Nah, sigma K, di mana K-nya sama dengan M sampai N, itu akan sama dengan sigma K dikurang P, di mana K sama dengan M tambah P sampai N tambah P. Begitu juga dengan untuk yang pengurangan di sini. Sigma K tambah P, di mana K-nya sama dengan M kurang P sampai N kurang P. Itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian sifat yang kelima. Sigma K, di mana K sama dengan 1 sampai M kurang 1, ditambah sigma K, di mana K sama dengan M sampai N, itu hasilnya akan sama dengan sigma K, di mana K sama dengan 1 sampai N. Tuh. Oke. Nah, untuk sifat yang kelima, nanti ada contohnya kita lihat di sini. Nah, dari sifat-sifat notasi sigma ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, berarti kita lihat contoh dari notasi sigma. Nah, yang pertama, tentukan hasil notasi sigma berikut. Yang pertamanya yaitu sigma I pangkat 2 dikurang 3I ditambah 2, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, berapa hasilnya? Ada yang tahu? Yo. Coba tentukan hasil notasi sigma tersebut. Budi Rahmadi? Iya sih. Risma Indah? Ya, Bu. Berapa hasilnya? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum. Coba.
Siapa, Bu? Joyce mana dia? Coba Joyce. Untuk hasil yang sama dengan 1 ya, Bu. Iya, yang A-nya berapa hasilnya? Hasilnya 0, Bu. Yang untuk I sama dengan 1. Enggak, penjumlahan semuanya. Kan tentukan Oh, iya. hasil notasi sigma. Berarti dah hasil ini, bukan dalam bentuk notasinya lagi. Coba sigma I pangkat 2 dikurang 3I tambah 2, di mana I-nya sama dengan 1 sampai 5. Berapa hasilnya? Bentar, Bu. M. Nursabila? Bu, 25 bisa, Bu. 25. Bu, Ya. salah, Berapa? Bu. Berapa hasilnya? 25, Bu. 25. 25, Bu. Belum. Berarti ada yang salah tuh. Coba dicek. 0, Bu. Kok 0? I pangkat 2 dikurang 3I ditambah 2. Kita ganti I-nya untuk I1 berarti 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 tambah 2, ya kan? Nah, kemudian karena dia sigma, maka ditambah 2 pangkat 2. Berarti I-nya 2 lagi. 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2. Seperti itu kan? Kemudian ditambah untuk I3-nya 3 pangkat 2 dikurang. 23, Bu. Berapa? 23. 23. Masih belum? 22, Bu. 22. Belum. Jadi? Coba berapa? Irmawati, berapa? 20, Bu. 20. 20. 17. Ya. 17. Ya, Nah, jawabannya 20. yang benar 20. Oke. 20. Baru kerja. Yang selain 20 tolong dicek lagi ya. Ini kita lihat pembahasannya. Nih, udah lihat? Iya, Bu. Oke ya. Nih kan kalau untuk I pangkat 2-nya kan 0. 3I-nya 0. Gitu. Untuk maksudnya untuk I-nya 1 0, I-nya 2 0, I-nya 3 hasilnya 2, I-nya 4 hasilnya 6. Untuk I sama dengan 5 berarti hasilnya 12. Berarti dijumlahkan hasilnya 20. Nah, berapa orang yang benar tuh? Enggak mau, nanti ditanya. Nah, bisa dipahami untuk contoh 1? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang contoh 2. Tolong ditulis ya. Nah, sigma I per, salah ya, maaf. Sigma 1 per dalam kurung I tambah 1 pangkat 2 dikurang 1 per I pangkat 2. 2. Oke. I-nya sama dengan 3 sampai dengan 8. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, sigma 8I tambah 5, di mana I-nya sama dengan 1 sampai 4, kemudian ditambah sigma 2I tambah 3, di mana I-nya sama dengan 3 sampai 6. Nah, jadi karena sekarang waktu kita udah habis, ya. Nah, bukan nih. Karena tadi lama ya, gitu. Lama, Ibu pun juga lama nunggu. Nah, jadi ini untuk contoh 2 dan 3 nih, tolong dikerjakan. Jadi pertemuan besok
Diperlihatkan masih ID yang ini ya. Ya, Bu. Nah, untuk matematika pakai ID yang ini ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, nah sebelum Ibu keluar ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, jadi Bu kan yang tadi contoh pertama yang mana Bu yang benar jalannya? 20. Ini dah Ibu apakan? Kan ada di sini jawabannya. Hasilnya 20. Bentar Bu, di Ya, SD. mau ditulis. Iya, Bu. Nah, tulislah dulu. Screenshot aja lah. Screenshot aja, Nak. Iya, Bu. Jelas, Bu. Oh ya, Bu. Oke. Nah, sampai Oke. ketemu minggu depan ya, Nak ya. Dan jangan Bu. lupa soal tadi dikerjakan. Iya, Bu. Nah, untuk yang Mia dipersilakan keluar karena Bu Ejel sudah menunggu. Nah, ini untuk yang Iis, Bu Gurning sudah menunggu, Nak ya. Ibu. Pakai ID ini. Oke. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.